Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdi wa na'udzu bihi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim ala abdika wa rasulika wa habibika nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa ba'd. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Fa innallaha qala fi kitabil aziz a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Wa qala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as shadiqin. Taha ma anzalna 'alaikal qur'ana litashqa. Sidang salat Jumu'ah yang dirahmati Allah, patut kita bersyukur pada siang ini Allah pertemukan kita bersama saudara kita dalam suasana ibadah. Kita bersyukur kepada Allah. Kita bisa duduk sama rendah bersama saudara kita, berdiri sama tinggi. Di saat orang-orang yang lain sibuk dengan kesibukannya, uzur karena sakit atau musafirnya, ada juga karena Allah sudah ambil arwahnya. Dan kita masih diberi kesempatan untuk berbakti kepadanya, melakukan amalan-amalan yang menuju ridhonya. Dan ini harus kita syukuri, karena banyak orang diberikan waktu jatah hidup lebih panjang tapi tidak menambah kebaikannya. Walaupun mungkin stagnan, tapi bahkan ada yang turun kebaikannya. Dan kita di sini bisa duduk sambil zikir, sholat bersama, mendengarkan tausiah untuk kita bersama. Ini adalah kesyukuran. Di saat yang lain juga ada saudara kita tidak bisa sholat karena masjidnya dibombardir seperti Palestina, di Suriah, ada yang di Myanmar. Saya 6 hari di sana melihat saudara kita dibakar hidup-hidup. Saudaraku, inilah nikmat yang luar biasa. Tinggal kita pertahankan. Maka pesan saya untuk kita bersama, iman kita, ketakwaan kita harus kita ikat di hati kita. Bukan sekedar dalam bahasa istilah teman-teman kita, udah kita bungkus. Bukan, dibungkus saja. Kalau nggak diikat, dia bisa lepas. Maka kita ikat yang kuat-kuat, iman dan ketakwaan kita di hati kita. At-taqwa hahuna, kata Nabi. Takwa itu di sini, takwa itu di sini, takwa itu di sini. Artinya iman yang ada di hati, ketakwaan yang di hati ini adalah memberikan inspirasi, motivasi dan semangat untuk fisiknya agar beramal. Dibuktikan dengan amal soleh, diucapkan dengan ikrar dengan lidahnya. Dan inilah saatnya kita buktikan bahwa kita, orang yang beriman itu adalah orang yang sangat beruntung. Dan kita bersyukur. Kenapa? Kata Allah menjanjikan, siapa yang beriman, beramal soleh, Allah kasih keberkahan hidupnya dan matinya juga keberkahan. Dia tenang dalam hidupnya, dia tenang dalam kematiannya. Betapa banyak orang diumumkan di masjid-masjid, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, telah berpulang rahmatullah, dengan tenang. Tapi saat hidupnya belum tentu tenang. Saat hidupnya tetangganya nggak bisa tenang. Tapi dia dengan kematiannya dia tenang. Tetangganya bahkan mengatakan, Alhamdulillah tetangga saya yang jahat telah mati. Dan kita mudah-mudahan hidup kita tenang, mati kita tenang, tetangga kita tenang saat kita hidup, dan mati kita, ketika kita mati mereka juga tenang, tidak sedih menangisinya.
Sebagaimana kita datang di muka bumi, lahir dengan nangis, mereka gembira. Jangan dibalik, ketika kita mati, mereka menangis, kita ikut menangis juga. Dan ciri orang yang bahagia ketika mati adalah, cirinya adalah ada keringat. Kalimat terakhir adalah la ilaha illallah, dan senyum. Tersungging senyuman dalam bibirnya saat meninggal dunia. Mungkinkah orang bisa tersenyum kalau hatinya sengsara dan tidak bahagia? Dan orang yang bisa bahagia adalah orang yang, kata Allah, bisa mendalami Al-Quran. Karena Allah turunkan Al-Quran itu, Taha ma anzalna alaikal Qur'ana litashqa. Aku tidak turunkan kepada Muhammad Al-Quran ini agar kamu menjadi orang yang sengsara. Tidak, agar kamu menjadi orang bahagia. Bukan jadi orang kaya, bukan dilarang jadi orang miskin, tapi agar dengan Quran ini menjadi orang bahagia. Mau kaya, mau miskin, mau gendut, mau kurus, mau tinggi, mau pendek, mau laki, mau perempuan, kecil ataupun besar, pejabat ataupun rakyat jelata, semua ingin bahagia. Dan itu bisa menikmatinya. Betapa banyak jadi pejabat tidak bahagia, betapa banyak orang miskin jadi bahagia, betapa orang jelata bisa bahagia, dan begitu juga ada orang jelata sengsara. Jadi tujuan hidup kita bukan cari kekayaan, saudaraku, dan menghindari kemiskinan, bukan. Allah turunkan kita ke muka bumi ini agar tidak sengsara, minimal tidak sengsara, walaupun mungkin belum bahagia banget. Gitu. Kalau ingin bahagia di dunia ini, bahagia tidak ada yang kekal abadi. Begitu juga orang yang sengsara, orang yang pahit kehidupannya, orang yang sedih dalam kehidupannya, dalam hatinya selalu merasa susah, tidak ada yang abadi. Terkadang dia susah, besoknya senang, sedih, besoknya bahagia, sengsara, besoknya sejahtera, dan sebagainya. Sebaliknya, orang yang dulunya kaya terkadang jatuh miskin. Ada teman-teman saya dulunya kaya raya, jatuh miskin pailit. Banyak, saudaraku. Maka tujuan hidup kita jangan mencari kekayaan. Anda dan kita kalau mencari kekayaan, kita tidak akan ada puasnya. Karena selalu akan naik terus, semakin kaya, dan itu sebelum tanah masuk ke mulut kita, maksudnya mati, tidak akan puas kita. Ketahuilah, orang yang tujuan hidupnya adalah dunia, maka dia bisa sengsara. Kenapa? Karena dia bisa jadi dia tidak mendapatkan tujuan yang ia inginkan dan cita-citakan, tapi dia dengki dan iri kepada saudaranya yang sukses dan berhasil ketika melihat dunianya. Tapi kalau melihat bahagia, Rasulullah mengajarkan kepada kita, kalau masalah dunia, saudaraku, lihatlah yang di bawah. Tapi kalau masalah amal soleh, lihatlah yang di atas. Bahagia, tidak ada yang sedih. Melihat temannya bisa kaya, alhamdulillah. Positive thinking. Kenapa? Ketika kita sengsara, bisa pinjam uang, bisa pinjam modal, dan sebagainya. Tapi kalau dengki, pergi ke dukun, ke sana, bagaimana dia hancur? Susah. Nanti ketika ketahuan yang dukunin siapa, dia. Na'udzubillah min dzalik, dia pinjam uang, ente dukunin gua, nyantet gua. Ini artinya jangan dengki, jangan benci. Dan Islam mengajarkan kita harus selalu rendah hati, bersyukur ketika mendapatkan kenikmatan. Dan itulah hamba Allah yang bahagia. Kalau kita hidup di dunia bisa bahagia, melihat orang sukses ikut senang, melihat orang yang gagal kita ikut bersedih, bahkan mendukung, memberikan motivasi, maka dia sudah menjadi orang yang menjadikan bagian hidupnya untuk memberikan manfaat pada yang lainnya. Dan itu kata Rasulullah, orang yang terbaik adalah ahsanuhum khulqan anfa'uhum linnas. Akhlaknya bagus, banyak bermanfaat. Dan ibadur rahman alladzina yamshuna fil ardi hauna. Hamba Allah yang Maha Rahman itu kalau berjalan di muka bumi, saudaraku, itu selalu rendah hati. Ketika sukses, ini min fadli rabbi. Ini bukan karena kepandaian saya, bukan karena keuletan saya, bukan karena modal yang banyak. Allah ngasih saya. Subhanallah. Saya terkadang iri, saudaraku, ketika saya naik mobil di tol, melihat ada sopir truk diberikan stiker, ditulisin, sambil ada gadis berkerudung ditulisi, ini karunia Allah. Hadza min fadli rabbi, ditulisi hadza min fadli rabbi. Sementara kita yang sudah punya pekerjaan tetap, terkadang punya gaji tetap tinggi, terkadang kita yang dari jabatan lagi, karir lagi, sampai akhirnya saudara kita harus kita singkirkan dengan tidak baik. Naudzubillah min dzalik. Maka pesan saya, saudaraku, carilah kehidupan itu kebahagiaan, bukan kekayaan.
Walaupun boleh jadi orang yang bahagia, hidupnya kaya. Walaupun ada yang punya prinsip, kita boleh bahagia, tapi jangan sampai miskin. Tidak ada jaminan. Orang miskin banyak yang bahagia, tidur nyenyak. Orang kaya banyak yang tidak boleh makan sate, tidak boleh makan sop, nggak boleh makan gulai. Saudaraku, bahkan banyak yang rumah sakit stroke di Padang. Orang kaya, kenapa? Kalau makan sate dimakan sendirian, nggak berbagi pada orang miskin. Orang yang berbahagia itu ketika dia membagi, dia ikut senang. Dia makan dengan orang miskin, dia senang. Bergabung dengan orang kaya komunitas, dia senang. Main golf dengan orang-orang pengusaha, senang. Naik sepeda dengan orang tukang becak, senang. Makan di warteg, oke. Rumah makan sederhananya juga oke. Kenapa? Dia cari bukan kekayaannya, bukan keenakan di dunia, di lidahnya, tapi kebahagiaan. Hati itu yang bahagia di hati. Ala bidzikrillah tatmainnul qulub. Ketahuilah, dengan ingat pada Allah, ketenangan, kebahagiaan itu akan muncul dengan zikir kepada Allah. Bukan zikir ingat kepada kekayaan, ingat akan mobil. Kalau Anda lihat mobil boleh senang, boleh bahagia, tapi itu tidak jaminan bahagia selamanya. Betapa banyak orang naik mobil, naik motor bagus-bagus, matinya mendadak karena tabrakan. Belum tabrakan tidak, cuma mobilnya rusak. Terkadang ada satu rusak mobil itu biaya sampai 200 juta karena mobilnya 5 miliar. Kaya tapi nggak bahagia, mati. Ada motor gede mati di Surabaya karena lubang. Ini artinya apa, saudaraku? Motor gede yang mahal, mobil yang mewah bukan jaminan menjadikan kita bahagia. Begitu juga istri yang cantik, suami yang ganteng, fisik kita bukan jaminan orang yang bahagia. Betapa banyak orang yang jelek, istrinya cantik, bahagia. Ada yang ganteng, istrinya nggak cantik, nggak bahagia, cerai juga ada. Itu bayangkan, saudara, ketika kita hidup di dunia seperti itu. Betapa teman kita, orang yang ganteng tapi istrinya jelek, tapi bahagia. Teman kita jelek, istrinya cantik, bahagia. Ada yang jelek, istrinya juga jelek juga, nggak bahagia juga, ada juga. Artinya apa? Tidak ada yang kekal di dunia ini tentang kebahagiaan. Kalau ingin bahagia, kata Allah, hindari kesengsaraan di akhirat. Kemaksiatan jauhi, kezaliman jauhi. Allah nyuruh kita puasa untuk menjauhi kemaksiatan, kezaliman, kata-kata yang menyakitkan orang lain. Sholat juga begitu, haji juga begitu. Mana dalilnya? Banyak. Zakat juga begitu. Kalau udah zakat, infak jangan diungkit-ungkit. Ada. Sholat juga begitu. Aqimis sholata, utlu ma uhiya ilaika minal kitab, wa aqimis sholata. Inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Baca ayat yang Allah turunkan kepadamu, kami turunkan kepadamu Muhammad, dan tegakkan sholat. Sesungguhnya sholat itu mencegah perbuatan keji dan mungkar. Perbuatan keji contohnya apa? Membunuh, berzina. Mungkar apa contohnya? Nyakitin orang. Kalau ada orang yang nyakitin kita, jangan dilawan. Wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Jangan dilawan, sakitin lagi. Jangan dilawan dengan kata-kata yang jahat pada dia. Jangan. Lawanlah dengan perkataan yang menyelamatkan. Qalu salama. Kalau ada orang yang tidak mengerti, tidak paham tentang etika, tata krama, tata susila, dan tidak ngerti agama, ngomong yang jelek, menyakitin kamu, qalu salama. Mereka menjawab dengan perkataan yang bagus. Jawablah bagus. Misalnya ada kita orang Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, dan Indonesia umumnya adalah makanannya nasi. Beras mahal misalnya, jagung juga jarang ada, singkong apalagi, kita nggak biasa makan singkong. Gandum juga begitu, roti juga nggak biasa makanan kita. Terus kita disuruh misalnya semuanya mahal, itu semuanya disuruh makan, misalnya nyakitin kita. Ya udah, nggak usah makan nasi, nggak usah makan singkong, cukup 2 pisang aja, 2 buah. Sakit hati dia. Nggak usah dong. Mudah-mudahan yang mengatakan kita disuruh makan 2 buah pisang itu, kita doakan mudah-mudahan cepat mendapatkan hidayah. Bukan cepat mati. Kalau yang jahat biar mati aja cepat. Begitu. Itu artinya tidak qaulu salama, tapi qaulu mensesarakan. Ada lagi saat minyak jarang, minyak goreng mahal, kemudian ibu-ibu di TikTok, di apalagi di handphone diviralkan, marah-marah, marah-marah. Jangan. Kalau kita orang beriman ingin bahagia, marah tidak menyelesaikan kesengsaraan, tidak menyelesaikan harga minyak turun. Tidak. Kita orang mukmin tenang.
doa, qalu salama. Ya udah kalau minyak mahal, direbus, dikukus. Begitu. Iya Ustadz, Pak Ustadz memang bisa begitulah. Kita penjual nasi goreng, nasinya dikukus, direbus jadi apa Ustadz? Jadi bubur. Lah kita jual gorengan, disuruh ngukus. Jual tahu dikukus, jual bala-bala dikukus. Lah jadi somai Ustadz, kita jualan gorengan. Jangan marah, udah doakan aja baik-baik agar cepat dapat hidayah, bukan cepat mati, bukan. Ini sikap orang yang ingin bahagia itu, jangan marah-marah. Begitu saudaraku. Cuma besok lagi kalau ngomong lagi, kita datengin rumahnya, dikasih nasi goreng yang direbus. Begitu, datangin rumahnya. Itu cara baik. Kasih hadiah, gorengan yang dikukus. Begitu. Kenapa? Walaupun kita disakiti, kita kasih hadiah. Itu namanya apa? Idfa billati hiya ahsan. Begitu. Balaslah dengan yang baik. Begitu. Nah ini ketika kita sudah puasa juga begitu, jangan berlaku mungkar. Fa idza kana yaumu shaumi ahadikum fala yarfus wala yasqab. Kalau kamu puasa jangan berkata-kata kotor, keji, berteriak-teriak. Fa malam yada qaula zur wal amala bi falaisa lillahi alai hujjah walaisa lillahi hajatun min ayyada'a ta'amahu wa syarabahu. Siapa yang puasa meninggalkan makanan dan minumannya, tapi tidak meninggalkan perbuatan bohong, perkataan bohong, Allah tidak butuh puasa kita. Andaikan Indonesia ini, negeri ini yang mayoritas muslim berpuasa semuanya dengan benar, tidak bohong, tidak berkata bohong dan tidak melakukan kebohongan, Indonesia sudah makmur saudaraku. Karena banyak kebohongan, maka kemakmuran itu tertunda. Kita mulai dari diri kita. Carilah kebahagiaan dengan tidak berkata bohong. Jangan berbuat bohong, apalagi di perusahaan yang besar ini. Tunjukkan orang muslim itu kalau kerja profesional. Tinggalkan kebohongan. Semuanya. Yang sholat juga begitu, puasa, haji juga begitu. Faman hajja, faman farada fihi al-hajja fala rafatha wala fusuqa wala jidala fil hajj. Siapa yang sudah niat umroh ataupun haji, maka jangan berkata keji, fasik ataupun berdebat, banyak berdebat, banyak bertengkar, jangan. Nah, kalau sudah haji pulang ke Indonesia, mestinya pertengkaran, perbedaan-perbedaan yang sifatnya furu'iyah tidak menjadikan kita tercerai-berai. Maka pesan saya untuk kita bersama, kalau ingin bahagia, renungkan, resapi hikmah di balik semua ibadah yang akan kita lakukan. Kemudian insya Allah setelah ibadah kita selesai, ketenangan, kebahagiaan jiwa kita akan Allah berikan. Dan kalau sudah di dunia kita bisa bahagia bersama siapapun kita, kalau sesama muslim kita bahagia, insya Allah dengan non muslim bisa. Kalau kita dengan non muslim bisa bahagia, apalagi sesama muslim bisa bahagia. Bertetangga kita berbagi hewan kurban sebentar lagi, kita berbagi iftarnya, kita berbagi takjilnya, dan kita berbagi senyumnya. Kalau dengan tetangga kita yang non muslim kita bisa tersenyum, bagaimana dengan sesama muslim? Kalau dengan sesama muslim aja nggak bisa tersenyum, bagaimana dengan non muslim? Bagaimana mereka simpati pada orang Islam? Bagaimana mereka mendapatkan hidayah dengan Islamnya, dengan Islam kita? Tunjukkan Islam itu indah. Dan insya Allah, Allah akan menjauhkan kita dari kesengsaraan. Fa'tabiru ya ulil absar wa astaghfirullahi wa lakum, astaghfirullahal ghafurur rahim.